Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim Syahputra MKom dengan NTDN 0114059201. Saya merupakan salah satu dosen program studi sistem komputer di kampus Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal yang ada di Sumatera Utara, Kota Kisaran. Nah, video ini saya buat untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh dalam pengajaran, yaitu mata kuliah pemrograman visual, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah SIKB 4212, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 atau semester genap. Selanjutnya, sistem pembelajaran yang saya gunakan atau mode perkuliahan yang saya terapkan pada mata kuliah pemrograman visual ini yaitu selama pandemi COVID-19 dilakukan dengan mode luring atau luar jaringan. Artinya, saya tetap melakukan praktikum di lab komputer dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Adapun metode atau teknik yang saya gunakan dalam pengajaran pada mata kuliah pemrograman visual ini yaitu DIA maksudnya ya, Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, ini sesuai dengan yang diinginkan dalam sertifikasi dosen tahun 2022 ini. Yang pertama, delivery. Nah, di sini saya menyampaikan materi pembelajaran dengan cara ceramah, diskusi, serta melakukan praktikum langsung, dan mahasiswa juga ikut mempraktekkan apa yang menjadi materi dari saya yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, interaction. Nah, di sini di mana saya berinteraksi dengan mahasiswa dengan cara melakukan tanya jawab dan diskusi. Yang ketiga, yaitu assessment atau penilaian. Nah, di sini bagaimana saya menilai mahasiswa? Pada pertemuan pertama, saya sudah menjelaskan tentang kontrak perkuliahan yang telah saya sepakati dengan mahasiswa saya. Nah, di sini yang kami bahas adalah bagaimana penilaian nilai tugas, kuis, UTS, dan UAS. Nah, satu lagi terkait juga memberikan memberikan challenge. Ya, saya memberikan challenge. Nah, di sini langsung saya berikan nilai ketika mereka menyelesaikan challenge tersebut secara tepat. Kemudian deskripsi mata kuliah pemrograman visual. Nah, apa sih mata kuliah pemrograman visual itu? Mata kuliah pemrograman visual merupakan mata kuliah yang membahas mengenai dasar-dasar pemrograman berbasis visual. Maksudnya apa? Nah, di sini metode pembuatan program yang perancangan antarmukanya itu dilakukan secara visual atau berbasis GUI, Graphical User Interface. Nah, di sini pembuatan tampilan programnya dan pengkodean programnya itu dilakukan secara terpisah. Nah, dalam pemrograman visual, tampilan interface saat pembuatan project dapat dilakukan dengan cara diklik drag and drop untuk menyusun komponen-komponen visual dan langsung dapat dilihat tampilannya sesuai apa adanya. Sedangkan pembuatan kode-kode atau pengkodingan programnya dilakukan pada tampilan lembar kerja yang berbeda. Nah, maksud komponen visual di sini yaitu seperti contohnya ya seperti button, text box, label, combo box, dan semacamnya. Jadi saat kita membuat sebuah aplikasi atau program ya, nah maka kita harus
menyusun komponen-komponen visual itu terlebih dahulu. Nah, kita susun sedemikian rupa dengan cara di klik drag and drop komponen-komponen tadi sehingga membentuk tampilan yang bagus. Nah, setelah itu di tampilan yang berbeda, di lembar kerja yang berbeda, nah kita melakukan pengkodingan terhadap komponen-komponen tersebut. Nah, itulah gambaran tentang mata kuliah pemrograman visual. Selanjutnya, capaian pembelajaran untuk mata kuliah pemrograman visual. Nah, adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah pemrograman visual adalah yang pertama, mahasiswa itu mampu memahami konsep pembuatan program menggunakan komponen visual berbasis desktop. Nah, di sini mahasiswa akan memahami bagaimana penggunaan komponen visual dalam membuat sebuah program. Kemudian mereka memahami dari komponen-komponen visual ini, mereka mampu untuk melakukan pengkodingan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep pemrograman visual dan aplikasinya pada studi kasus yang diberikan. Nah, ketika misalnya mereka diberikan studi kasus untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, misalnya ada sebuah sekolah yang belum ada sistem perpustakaannya. Nah, maka mereka mampu menerapkan konsep pemrograman visual ini untuk membuat aplikasi tersebut. Nah, jadi mereka mampu menerapkan konsep pemrograman visual ini pada studi kasus yang diberikan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis, membuat dan mengimplementasikan konsep pemrograman visual ini dan aplikasinya pada kehidupan sehari-hari. Artinya, ketika nanti mereka bekerja gitu ya, atau mereka nanti bekerja di sebuah perusahaan atau mereka membuka usaha sendiri gitu ya. Kemudian mereka menemukan sebuah permasalahan, misalnya dalam proses bisnis yang ada pada tempat kerja mereka, belum ada sistem aplikasi yang mampu memudahkan pekerjaan mereka, atau di tempat kerja mereka atau di tempat usaha mereka sendiri. Mereka punya usaha, kemudian misalnya mereka kesulitan dalam pengolahan data. Nah, maka mereka akan mampu menganalisis tentang kebutuhan apa saja yang harus diperlukan untuk membuat sebuah aplikasi gitu ya. Jadi mereka mampu menganalisis, kemudian mereka bisa membuat aplikasi sesuai dengan permasalahan yang ada pada kehidupan mereka sehari-hari. Nah, begitu. Kemudian, apa saja sih bahan kajian atau materi pada pemrograman visual ini? Nah, adapun bahan kajian atau materi pembelajaran untuk mata kuliah pemrograman visual, yaitu yang pertama, pengenalan tentang visual basic. Nah, di sini mahasiswa akan dikenalkan apa itu pemrograman visual. Nah, bahasa pemrograman yang digunakan itu apa saja, kemudian tools atau software yang dipakai dalam pembuatan project menggunakan bahasa pemrograman di sini menggunakan tools apa. Nah, di situ nanti di pembahasan ini akan dibahas. Kemudian tentang variabel, tipe data dan operator. Nah, di sini mahasiswa akan diberi sebuah materi, ya, bagaimana mengimplementasikan pemahaman mereka tentang struktur data ya. Nah, kemudian mereka implementasikan di bahasa pemrograman ini. Nah, kemudian yang ketiga ada percabangan, kemudian yang keempat ada perulangan, yang kelima ada array. Nah, materi ini mereka dapatkan di mata kuliah sebelumnya, yaitu struktur data. Kemudian mereka implementasikan pada mata kuliah pemrograman visual ini. Kemudian yang keenam ada prosedur, function, dan modul. Nah, di sini mahasiswa akan dikenalkan tentang fungsi-fungsi yang ada pada software. Dalam hal ini software yang digunakan pada mata kuliah ini adalah Visual Studio. Nah, di sini
akan dikenalkan apa itu prosedur, fungsi, function dan modul. Nah, ketiga ini adalah bagian dari atau fungsi-fungsi yang ada pada Visual Studio. Kemudian yang ketujuh, kita membuat project. Kemudian yang kedelapan, pembuatan database dan perintah SQL. Yang kesembilan, membuat form. Nah, di sini ada form menu utama, form login, dan bagaimana mengkoneksikan ke database. Yang kesepuluh, ada tentang form master data ya. Nah, kemudian serta coding. Master data ini maksudnya data apa saja yang akan diolah pada studi kasus misalnya. Kemudian yang ke-11, form transaksi. Nah, ini biasanya lebih ke bagaimana pengolahan data yang diinput sebelum-sebelumnya itu diolah. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya yang ke-12 ada crystal report. Nah, ini adalah pembuatan laporan pada sistem ya, laporan pada aplikasi. Jadi bagaimana kita menyajikan sebuah laporan yang sudah diinputkan di database, kemudian diambil datanya dari database, kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Nah, di sini tools yang digunakan adalah crystal report. Kemudian yang keempat, membuat sebuah faktur ya atau kwitansi penjualan. Nah, ini berguna ketika nanti mereka menemukan studi kasus di mana mereka harus membuat sebuah faktur. Nah, gitu, faktur penjualan dan laporan penjualan yang sifatnya berperiode ya, ada secara harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Kemudian yang terakhir adalah file setup. Jadi nanti bagaimana membuat sebuah file setup sehingga aplikasi ini bisa diinstal di sebuah PC atau komputer. Nah, dalam penyampaian materi pembelajaran tentang pemrograman visual ini, nah saya didukung dari sumber pustaka ya. Yang pertama dari buku yang berjudul Aplikasi Basis Data dengan Visual Basic, karangan Ketut Dharmayuda. Kemudian yang kedua, saya gunakan buku Visual Basic Net membuat aplikasi database dan program kreatif. Nah, ini karangan dari Priyanto Hidayatullah. Yang ketiga, nah di sini buku dengan judul Merancang Aplikasi Distributor dengan VBNet, karangan I Gusti Ngurai Suryantara. Nah, itu adalah sumber-sumber pustaka saya dalam memberikan materi tentang pemrograman visual dan sumber-sumber pendukung lainnya. Nah, berikutnya akan saya tampilkan cuplikan bagaimana pengajaran saya pada mata kuliah pemrograman visual ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi pada hari ini. Hari ini kita bisa ketemu lagi dengan keadaan sehat. Yang lagi tidak sehat semoga segera disembuhkan ya. Hari ini materi kita tentang pembuatan laporan menggunakan crystal report. Nah, jadi kembali dibuka lagi projectnya yang minggu lalu, project aplikasi penjualan kita ya. Nah, dibuka lagi projectnya. Oke. Nah, kita sudah membuat sebuah form inputan. Dalam hal ini kemarin kita sudah buat form tentang data user. Nah, jadi form ini tujuannya seperti yang pernah saya sampaikan adalah untuk sebagai wadah untuk menginputkan data ke database. Nah, jadi sedikit saya ulangi bahwasannya ini adalah database. Nah, kemudian ada form. Kemarin kita sudah menyeting yang namanya ODBC. Nah, ODBC inilah yang berfungsi untuk menghubungkan database dengan form atau sebaliknya. Nah, jadi form ini
fungsinya untuk menginputkan data yang kita entrykan untuk kemudian masuk ke dalam database. Jadi di sini ada tombol perintahnya, apakah itu oke atau simpan atau yang lainnya. Nah, jadi ketika diklik maka dia akan masuk ke dalam database. Nah, hari ini kita akan mengambil data yang ada di database ini. Nah, kemarin kan kita sudah inputkan, sudah kita masukkan. Kemudian hari ini kita akan coba ambil datanya dari database untuk kita buat dalam bentuk laporan. Nah, pertanyaannya, pakai tools apa kita untuk membuat laporan ini, atau pakai software apa, atau pakai perangkat apa, atau pakai aplikasi apa? Nah, kita akan menggunakan yang namanya Crystal Report. Nah, begitu. Crystal Report ini sudah include dengan yang namanya Visual Studio ya. Nah, jadi ada beberapa tools yang bisa dijadikan untuk pembuatan laporan. Dalam hal ini mengambil datanya dari database. Database yang kita gunakan kemarin kan MySQL ya. Nah, salah satunya kita gunakan adalah Crystal Report. Nah, bagaimana prosedurnya atau konsepnya atau langkah-langkahnya? Ya, sama, kita akan menggunakan koneksi ODBC ini ya. ODBC yang kita buat kemarin ini masih berguna untuk mengkoneksikan antara Crystal Report dengan database. Nah, gitu ya. Jadi ODBC ini tetap berfungsi, berguna untuk menghubungkan Crystal Report dengan database. Kalau kemarin ODBC ini berguna untuk menghubungkan antara form dengan database, kali ini ODBC akan berguna untuk pembuatan laporan menggunakan Crystal Report. Nah, oke, langsung saja kita akan buat laporan menggunakan Crystal Report. Caranya, nah, harusnya di sini ada menu project, kemudian pilih add new item. Ada beberapa cara ya, dari project kemudian add new item. Atau dari sini juga bisa, klik kanan, kemudian dipilih add, kemudian new item, sama saja, mau yang mana. Oke, kita pilih yang ini. Ya, kita tunggu beberapa saat ya. Nah, lalu kita pilih di bagian reporting. Nah, bagi yang komputernya sudah terinstall Crystal Report, harusnya tampilannya itu seperti ini. Ada tools Crystal Report-nya di dalam penambahan itemnya. Bagi yang belum, ya ini nanti nggak ada, dia nggak muncul. Jadi kita harus install dulu yang namanya Crystal Report di dalam Visual Studio 2010. Nah, ini ada name-nya, langsung saja kita ubah namanya. Nah, tadi kan yang kita gunakan adalah data user ya. Data user. Nah, maka kali ini kita akan buat laporan data user. Laporan data user. Jadi buat aja langsung namanya laporan data user. Harusnya tadi ekstensinya adalah .rpt. Nah, jika namanya dirasa sudah ya, laporan data user, maka langsung diklik add. Kita tunggu beberapa saat. Semoga bisa diikuti. Nanti bagi yang tertinggal boleh interupsi aja, Pak, ketinggalan gitu, nggak masalah. Ya, di sini memerlukan sedikit waktu, tergantung spek komputernya. Oke, ini adalah menu dialog. Sudah sampai sini semua? Iya, belum. Kita tunggu beberapa saat ya. Sampai semuanya sampai di sini biar bisa sama ya, bisa serentak. Oke. Nah, lalu kita bisa lihat di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, using the report wizard. Nah, kita menggunakan semacam template. Nah, jadi kita sudah tinggal terima bersih saja. Kita nggak perlu lagi menyusun kolom-kolomnya. Nah, kalau kita gunakan dari blank report, maka kita harus susun. Artinya susun itu nanti laporannya, kertasnya itu polos kayak gini.
Kemudian kan laporan itu identik dengan bentuk tabel. Misalnya data user, bukan data ya, kode user misalnya ya, kode user, kemudian nama, kemudian password. Nah, filenya ini kita masukkan manual. Nanti di sini ada komponennya, tinggal kita geser. Nah, ini dia manual kalau kita pakai yang blank. Tapi kalau yang pakai wizard, dia langsung tersusun otomatis. Sudah jadi, tinggal kita poles saja nanti garis-garisnya, kemudian ada tambahan-tambahan kayak judul dan lainnya, nanti kita poles nanti tambahannya. Kita pakai yang widget saja, kemudian pakai yang standar. Nah, ini di-oke-kan. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengkoneksikan laporan kita dengan ODBC. Nah, jika belum terkoneksi, kita pilih create new connection. Create new connection. Kemudian karena kita pakai ODBC, nah kita pilihlah yang ODBC ini. Kita pilih yang ODBC ini ya, create new connection, pilih ODBC. Nah, maka muncul pilihan ODBC yang sudah ada. Nah, kemarin kan kita sudah buat ODBC dengan nama kita samakan. Kalau nggak salah tuh kita samakan dengan nama database-nya biar gampang. Kalau nggak salah namanya DB penjualan juga. Nah, DB penjualan. Kita carilah ODBC yang kita buat di control panel kemarin. Ya, ini dianya. Kemudian di finishkan saja. Nah, lalu maka akan muncul database-nya. Kebetulan database kita kemarin namanya juga database penjualan, DB penjualan. Di dalam database itulah muncul nanti tabel-tabel yang ada di database kita. Ya, jadi kan di dalam database ini kan ada banyak tabel nanti. Kita mau buat laporan apa nih tadi? Laporan data user. Nah, maka harus kita pilihlah tabel user. Tabel yang isinya data user maksudnya. Kita cari di sini. Kemarin kan kita sudah banyak buat tabel. Ya, berarti tabel user. Nah, kita pilih tabel user. Tabel user ya. Karena di dalam tabel ini berisi data user. Nah, begitu. Kemudian kita pilih yang ini, tombol yang apa nih? Sebelah kanan ya. Kita klik. Nah, di sini kan katanya selected table. Pilih tabel yang mana? Nah, begitu. Kemudian kita next-kan dulu. Jangan langsung finish. Kita next-kan. Nah, lalu di sini ada fill-nya. Nah, kan di dalam tabel ini ada fill. Ya, fill-nya apa aja? Kan kemarin ada kode, ada nama, kemudian ada sandi. Nah, kemudian ada apa lagi tuh? Ada level ya. Nah, gitu. Nah, fill inilah yang berguna untuk penyusunan kolom. Nah, itu dianya. Jadi fill-fill tadi berguna untuk penyusunan kolom yang berisikan data-data. Jadi karena ini ibaratnya kita mau buat laporan user sebagai latihan, kita bisa pilih semua. Nah, pertanyaannya bisa nggak kita pilih salah satu aja Pak? Atau ada nggak yang nggak termasuk? Maksudnya nggak semua? Ya bisa aja, kita bisa pilih. Nah, kalau mau milih semua, langsung klik yang kayak gini ya 2. Maka dia akan langsung masuk ke sebelah kanan ya. Fill to display itu artinya fill yang mana yang akan ditampilkan. Yang ditampilkan kemana? Ke laporan, ke dalam bentuk kertas ini. Nah, jadi kita bisa pilih fill yang mana aja mau ditampilkan dalam laporan. Nah, tapi kalau misalnya mau kita pilih satu per satu, nah maka ya tinggal diklik aja nih yang satu biji ini ya. Nah, misalnya nama user masukkan, misalnya nama tampilan mau dilewatkan, ya udah nggak usah dipilih, klik level, kemudian dimasukkan. Nah, ini kalau mau misalnya dipilih, nggak sekali semua. Tapi karena kita mau latihan ini, kita klik aja semua, kita masukkan, kita tampilkan, kemudian kita coba next, ada menu apa lagi misalnya. Nah, di sini ada fungsi group. Ya, group ini fungsinya
untuk mengkategorikan. Misal nih kita mau buat laporan, ini akan berguna misalnya kalau datanya itu terlalu banyak. Misalnya kita bisa kategorikan kalau laporan mahasiswa tuh. Mahasiswa kan biasanya ada prodi, ada kelas, ada alamat, ada umur misalnya. Nama keterangan mahasiswa kan. Nah, kita bisa grupkan berdasarkan kelasnya misalnya, berdasarkan prodinya misalnya, berdasarkan alamatnya misalnya, berdasarkan jenis kelamin. Nah, itu. Jadi fungsi grup itu adalah mengkategorikan. Nah, begitu ya. Jadi satu laporan, satu grup kalau mau dibuat grup. Jadi ibaratnya Krista Report ini dia nggak bisa satu laporan ini untuk banyak kategori, nggak bisa. Jadi misalnya kita mau buat laporan banyak kategori, misalnya jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin. Nah, maka kita buat dulu laporan Krista Reportnya yang kategori jenis kelamin. Nah, lantas untuk yang kategori prodi misalnya gimana, Pak? Kita buat lagi satu lagi. Kita buat lagi grupnya berdasarkan prodi. Misalnya mau kita buat lagi berdasarkan umur misalnya, kita buat lagi. Jadi dia ada banyak. Jadi laporannya itu nanti ya ada banyak Krista Reportnya. Nah, tinggal dipanggil aja satu persatu. Itu dia. Kalau dia pemrograman visual itu seperti itu. Jadi dia dibuat dulu laporannya, baru dipanggil. Nah, lain hal misalnya kalau PHP saya juga kurang paham ya bagaimana prosesnya. Nah, jadi seperti itu, dibuat dulu prosesnya, laporan-laporannya, baru dipanggil. Nah, ini fungsi grup ya. Kemudian ada filter field. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini nanti. Kita finishkan saja. Kita tunggu beberapa saat. Oke, jadi inilah kurang lebih tampilan laporan, khususnya laporan ini ya, data user. Nah, sampai di sini udah jadi belum, Pak? Iya, sebenarnya sih kalau secara teknis ya dia sudah menampilkan data gitu ya. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi ini menu lembar kerja Krista Report. Jadi ini tampilan lembar kerja kita khusus Krista Report. Jadi istilahnya Krista Reportnya numpang di VBNet, di Visual Studio ini. Nah, jadi dia numpang dianya. Ada juga yang terpisah, dia nggak nyatu di Visual Studio, ada juga. Oke, ada dua tampilan, Main Report dan Main Report Preview. Nah, di Main Report ini gunanya untuk mendesain. Sedangkan Main Report Preview, nah ini untuk melihat kira-kira tampilannya gimana sih previewnya. Nah, seperti ini dianya. Iya, kalau secara fungsi sudah tampil datanya ya. Tapi kan secara desain tampilannya masih kurang bagus. Misalnya belum ada kepala suratnya, misalnya belum ada judulnya, kemudian belum ada garis tabelnya. Nah, itu bisa kita poles nanti di menu Main Report ini. Nah, sampai di sini tadi ada yang ketinggalan. Mudah-mudahan sudah semua ya. Oke, sudah hampir semua. Nah, kita akan poles. Kalau ada yang mau ditanya aja nggak apa-apa ya.